Saya baru saja perjalanan dari Tegal. Tadi berkilo-kilo umat dan masyarakat Kabupaten Tegal dengan penuh semangat. Saya sampai heran, berkilo-kilo perjalanan salaman gak habis-habis. Luka di mana-mana, dicakarin. Saya tanya, apa Bu yang membuat Ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan itu. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan Ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan nasib rakyat Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang banteng. Hari ini insya Allah kita rubah semuanya, kandangnya perubahan untuk Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul? Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk aja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani kita. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak. Kepemimpinan kerakyatan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Pengangguran. Jalan ke sana pengangguran, jalan ke sini jenengan sedoyo pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua data. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin menjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini bersama-sama di sini, bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Habil Marati, saya kagum sama Pak Saud, Pak Refli, Pak Anwar, berhari-hari berbulan-bulan nggak pulang. Jadi bagian dari pelaku sejarah perubahan perbaikan bangsa kita. Saya sama Pak Habil. Saya kemana lagi, ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habil. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah kita bareng-bareng mengawal gerbong perubahan untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban
dari seluruh proses kepemimpinan kita. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan, betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan, betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme, sudah semakin merajalela di mana-mana, betul? KKN di mana-mana, betul? Ordal kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya paman dalam mengegulkan maunya. Kalau paman itu ornya ordal, dal, orang dalam, lem dalam. Inilah yang disebut sebagai kita luruskan demokrasi kita, kita luruskan reformasi kita, kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Keamanan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habil ada yang panik. Saya habis dari Magelang kumpul 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh cie-cie yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako, ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Betul? Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian, itu melanggar pakem hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang, kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat tanggung jawab pemerintah. Amin. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh penyalahgunaan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di depan mata kita. Amin. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan perubahan. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh pejuang perubahan, mari kita rapatkan barisan bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka, tanggal 14 Februari datang 2 kali ke TPS. Datang yang pertama nyoblos nomor 1, datang yang kedua mengamankan penghitungan suara. Siap? Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita pelototin
penghitungan suara kita rekam. Kalau ada manipulasi kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Lawan. Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilu bahwa pemilihan umum ini agenda bangsa, bahwa pemilihan umum ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita harus sukses, harus langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil. Ini harus ditegakkan terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya manipulasi dan kotornya kecurangan, jangan harap tidak akan ada pemerintahan yang berhasil membangun bangsanya. Karena apa? Syarat pemerintah itu dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor satu, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor dua. Dua kepercayaan itu harus dimunculkan. Tolong ya, pemilu ini harus jurdil luber. Supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan memastikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokratis. Allahumma. Perintahnya kiai-kiai kepada saya untuk maju tahun 2019. Saya perintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Kiai Dimyati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019 pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju. Mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai enggak peduli. Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais beserta ulama-ulama se-Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau-beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampean kenal namanya Anies Rashid Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silahkan rakyat membanding-bandingkan di antara 3 calon yang ada. Kalau lagu di Jawa Tengah itu
ojo dibanding-bandingke. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingke, supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat, kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Baswedan, betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan, betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya, betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti. Ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan, saya jamin, akan sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngelontok di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina imama. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau, siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampean memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada dua, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Ojo terlalu percaya mbek perilaku, ketoke munduk-munduk, kelakuane mentung buri. Betul apa betul? Itu namanya apa namanya? Kelihatannya sopan tapi jebule nggak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau karena dalam pelaksanaan kepemimpinan tidak senantiasa mengedepankan etika. Etika itu ada dua, satu nilai-nilai, kemudian akhlak perilaku budinya. Insya Allah Mas Anies itu guru, Mas Anies itu dosen, bapaknya itu guru, bapaknya itu dosen. Nah, Pak Habil ini muridnya ayahnya Mas Anies, Pak Habil ini, Pak Rashid Baswedan, tahu persis. Insya Allah kali ini kita akan dipimpin oleh guru dan anak guru yang akan memuliakan bangsanya. Allahumma. Karena itu saya bersaksi, perjuangan ibu-ibu meyakinkan warga Pekalongan insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan Raya, insya Allah andil untuk pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh keringat capek kita bagian dari investasi kita dunia akhirat. Allahumma amin. Kalau saya bilang perubahan, tolong dijawab amin yang keras. Perubahan, perubahan, perubahan. Kalau saya bilang Anies presiden, tolong jawab insya Allah. Kiai saya namanya Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang, putra Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang wirai zuhud ulama yang sesungguhnya, nggak doyan duit Pak. Yang beliau lihat hanya istikharah dan kehidupan yang mulia. Beliau menyampaikan, Muhaimin sampaikan kepada masyarakat, nanti masyarakat menjawab insya Allah.
Kalau saya bilang Mas Anies presiden, jawab insya Allah. Itu perintah dari Kiai Ihya Ulumuddin. Mas Anies Baswedan presiden. Mas Anies Baswedan presiden. Muhaimin Iskandar wapres. Mas Anies dan Muhaimin dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Kurang keras insya Allahnya. Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, insya Allah. Mantap sudah. Ini langitnya aman, buminya kita kerja. Langit dan bumi ketemu, semua kekuatan tidak akan bisa menghalangi kita. Selamat berjuang, semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan dan kemenangan pada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.